Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijul fikri lil arbabi hija. Tanaman cabai ini sudah berumur 9 bulan, masuk 10 bulan. Sejak pembuahan yang pertama dulu, cabai ini terkena serangan patek. Sejak mulai penuaan buah yang pertama dulu. Sejak mulai penuaan buah yang pertama itu kena penyakit patek. Nah, semacam ini patek itu. Nah, semacam ini. Ini kan patek ini. Ini patek. Tapi alhamdulillah saya tidak gagal panen, walaupun dari pembuahan pertama waktu belum ada yang masak itu kena penyakit patek, saya itu tidak gagal panen. Sampai saat ini masih bisa dipanen. Sampai umur 9 bulan ini, bahkan ini mungkin nanti bisa mencapai umur 10 bulan nantinya. Ini kan bunga masih berbunga lagi. Ini masih berbunga lagi. Kan? Kelihatannya kalau dilihat dari jauh, cabai ini sudah akan mati. Kelihatannya itu sudah memprihatinkan kelihatannya. Tapi masih bunga itu masih banyak, nah kan? Masih berbunga. Melihat semacam ini masih berarti kan saya itu masih ada semangat untuk merawatnya, masih saya pupuk. Ini kan kena patek luar biasa ini kan. Kena patek. Memang semacam inilah dari dulu, tapi kan tidak gagal panen. Tidak gagal panen, masih ada yang bagus. Nah, sejak saat itu, sejak pembuahan yang pertama mulai masak, saya sudah tidak lagi menggunakan fungisida ataupun bakterisida. Saya sudah tidak menggunakan lagi fungisida ataupun bakterisida. Bagaimana itu solusinya kalau cabai itu tidak menggunakan fungisida atau bakterisida, sedangkan di situ serangannya di bercak daun habis ini kan, kena bercak daun habis separuh. Bagaimana itu solusinya? Jadi sejak saat itu saya menggunakan AJR, AJR itu anti jamur revo. Jadi saya sudah tidak menggunakan lagi fungisida, saya sudah tidak menggunakan lagi bakterisida, akan tetapi saya menggunakan AJR. Itu membuat sendiri. Itu teman-teman yang akan, misalkan teman-teman ingin bisa membuat AJR itu, lebih baik teman-teman itu membuka YouTube-nya Ayah Menjel. Alamat YouTube-nya Ayah Menjel, dia mempunyai aplikasinya KP2M, Komunitas Petani Peternak Mandiri. Disitulah saya belajar, dari situlah saya belajar membuat AJR. Nah, waktu itu saya itu belum pegang Android. Waktu itu saya itu melihat YouTube itu dari HP teman, karena saya itu pusing di tengah hutan semacam ini. Saya itu hidup sendirian di tengah hutan ini.
belum begitu lama, tapi sudah 6 tahun saya di sini. Habis. Jadi untuk tahun 2022 nanti masuk 7 tahun di sini saya bertanaman di sini. Karena saya pening di lahan, saya keluar bersilaturahim ke rumah teman itu, kemudian ditunjukkan video tentang pembuatan ACR. Langsung saya itu langsung tertarik karena saya baru saja kecewa dengan fungisida itu yang harganya sudah menengah ke atas. Itu saja patah ranting yang waktu itu serangannya itu luar biasa, tidak bisa terkendali oleh fungisida tersebut. Itu padahal harganya sudah menengah ke atas. Jadi begitu saya ditunjukkan video tentang pembuatan obat untuk jamur, nah saya langsung tertarik, saya langsung membuatnya. Karena saya waktu itu belum pegang Android, saya hanya mengandalkan otak saja, hanya mengandalkan kepala. Nah, saya itu membuatnya salah. Akan tetapi alhamdulillah kesalahan itu bukan kesalahan fatal, hanya kesalahan meninggikan dosis, dalam arti semestinya dibuat 10 liter, hanya saya buat 5 liter, itu saja. Tapi alhamdulillah kesalahan itu membuahkan hasil yang baik. Ternyata tanaman tidak rusak, walaupun kena serangan patek semacam ini masih bertahan, masih bisa dipanen. Ini kan kalau saya amati, serangan ini masih ada oleh karena saya itu sering terleder dalam penyemprotan. Dulu waktu musim kemarau, jadi hujan itu belum berlebihan, terkadang saya itu kalau rutinitas saya 7 hari sekali saya nyemprot itu. 7 hari sekali. Terkadang sampai pernah itu setengah bulan. Pernah 10 hari, pernah 8 hari. Jadi tidak bisa berhenti total ini pateknya. Kemudian ketika penghujan ini sudah tiba musim hujan, aplikasi itu saya buat 5 hari sekali. Itu saja sering terlambat, terkadang sampai 6 hari, terkadang sampai 7 hari. Kalau sampai terlambat, misalkan biasanya 5 hari, saya buat 7 hari atau 6 hari, itu pasti nanti ketika aku panen itu banyak itu yang kena patek. Sebenarnya kalau masih kemungkinan kalau dibuat misalkan cuaca itu tidak baik, banyak penghujan, banyak kabut, mungkin kalau dibuat 3 hari sekali itu tidak akan banyak yang kena serangan patek. Dulu itu waktu belum musim penghujan, misalkan saya itu panen dalam 10 kilo itu mungkin adalah 1 on itu yang kena serangan patek, itu adalah 1 on. Jadi itu tidak akan mengurangi potensi hasil petani. Memang ternyata patek itu bukan penyakit gagal panen, memang penyakit biasa. Itu kan bakteri itu kan bibit jamur. Jadi kalau bertemu dengan obat yang pas, yang cocok, alhamdulillah lihat itu terkendali. Kalau kapan mati, tidak, saya tidak bisa mengatakan bakteri itu mati. Karena apa? Karena ketika saya terlambat dalam penyemprotan, itu pasti banyak yang kena serangan patek. Ketika panen itu pasti itu banyak itu yang membuang-buang itu semacam ini. Banyak yang membuang-buang semacam ini. Nah, ini karena sering teledor dalam penyemprotan. Jadi itulah teman-teman. Jadi saya ada penghematan biaya, dalam merawat tanaman karena saya menggunakan ACR. Nah, nanti saya juga akan mengunggah melalui YouTube saya tentang pembuatan ACR saya yang salah tersebut. Akan tetapi lebih baik teman-teman itu
mengikuti petunjuk dari aplikasi KP2M dulu. Itulah teman-teman, itulah satu solusi semua perjamuran terkendali. Alhamdulillahirobbilalamin.